baru 3 hari duitnya udah terkuras banyak gitu. Dia nanya saya gimana cara supaya lebih hemat. Ku ajarin lah pakai MRT. Ya aku bilang lu beli dulu kartunya di sini, terus lu lihat rutenya. Habis itu awal-awal dia nggak ngerti. Ku tanya kamu mau kemana. Jadi aku yang arahkan. Kamu naik yang MRT ini, warna ini, kamu lihat arah kemana. Ya, yang sebelah kiri arah ke sini, sebelah kanan arah ke sini. Lu ikut yang arah ke sini. Nah, jadi ku arahkan dia supaya nggak tersesat. Waktu itu ku bantuin gitulah supaya menghemat juga kan daripada dia naik taksi. Terus nggak lama kemudian setelah dia survei, dia bilang mahal juga rupanya sekolah di sana. Gue bilang lu juga goblok, gue bilangnya pasti mahal lah di Singapura gitu kan. Di Singapura tuh mahal. Jadi dia bilang dia mau pulang, tapi dia pulangnya lewat Malaysia aja supaya lebih hemat, sekaligus mau jalan-jalan juga karena belum pernah ke Johor Bahru. Jadi dia nyebrang naik bus dari Singapura ke Johor Bahru. Waktu itu uangnya habis. Ya, jadi uangnya habis. Ya aku gangguin lah. Ya kasarnya bisa kita bilang sama seperti yang dilakukan Kores inilah sekarang. Ya kita bilang kita ejekin lah. Kasihan tuh Edis, saya bilang sama penonton-penonton Kristen. Karena waktu itu live saya, YouTube saya itu kan bisa dibilang lebih banyak Kristen yang nonton daripada Islam. Ya imbang lah. Jadi waktu itu kan saya bilang sama teman-teman Kristen, kasihan tuh si Edis udah terlantar di Malaysia, nggak ada duitnya gitu. Setelah saya bilang gitu, mulai tuh banyak orang-orang Kristen yang WA Edis. Ya banyak yang japri Edis, nanya benar nggak yang disampaikan Julius gitu kan. Terus waktu itu Sofiatul juga galang donasi lagi tuh supaya Edis bisa pulang. Jadi secara nggak langsung kita jadi wasilahnya lah ya. Jadi wasilah Edis berhasil menggalang donasi untuk pulang waktu itu. Jadi bukan saya yang galang terus kasih ke Edis, enggak. Saya cuma bantu soundingin. Terus waktu kemarin juga saya secara nggak langsung bantuin Edis juga. Waktu itu ingat nggak Edis pernah curhat channel dia Dismonet. Ya. Gara-gara video-videonya diambil sama channel-channel Kristen lain yang dia bilang dia yang capek-capek, channel Kristen lain yang untung gitu kan. Yang dapat ini ya, yang dapat apa? Monet gitu kan, yang dapat AdSense. Ya, goblok juga anjing dimakan anjing doangnya Edis. Edis yang capek keluar-keluar, channel-channel Kristen lain yang live kan dia tuh yang untung. Ya mungkin teman-teman lihat lah sekarang ya, kan banyak tuh yang kalau Edis live itu kan ikut-ikut live ya, banyak banget tuh. Terus aku bantu, aku sindir lah. Ya, aku sindir Pil Pahit, terus yang lain-lain lah, channel-channel yang mengambil video Edis. Jadi di video saya tampilkan nih. Ya, saya tampilkan Edis curhat, ya, habis Edis curhat, saya tampilkan nih channel-channel yang ngambil video Edis. Saya bilang, "Woi, kasihan tuh Edis." Dari situ, ya, mereka kan nonton. Mereka nonton, banyak juga penontonnya yang komen. Misalnya channel Pil Pahit, ada yang komen di Pil Pahit, kasihan Edis gitu kan. Terakhir channel-channel Kristen ini hubungi Edis, dan mereka bikin perjanjian lah bagi hasil. Nah, dari situlah pertama kali Edis agak lumayan gitu kan. Kasarnya ya adalah yang bagi hasil sama dia dan jadi support dia. Jadi secara nggak langsung ya kita berkontribusi. Kalau kita nggak bantu soundingin kan orang-orang Kristen ini nggak ada kesadaran. Ya berkat kita sindir akhirnya ada kesadaran untuk bagi persennya ke Edis. Jadi dulu ceritanya seperti itu. Jadi memang Edis ini dulu salah satu pelawak, salah satu badut terbaik saya ya, selain Rudy Yohanes, Luga. Ya, jadi Edis itu salah satu badut yang cukup saya sukai. Ya, kalau dulu saya sukanya, ya Edis ini sebenarnya kalau diskusi masih bisa sih, kalau jujur ya. Tapi satu lawan satu masih enak diskusi, walaupun ngeyelnya dan framingnya jago. Tapi kalau bicara framing, ya balik lagi gitu, ketemu siapa ya. Kalau ketemunya kayak Kores, ketemunya kayak saya, ya bubuk dia kalau framing gitu. Kebalikan semua framingan dia. Jadi kalau Oten kan selalu bilang, wah jangan debat sama Julius, dia tuh raja framing gitu kan. Ya kita bukannya apa ya, kita balikin aja semua kata-kata orang kan. Kita balikin kata-katanya, ya udah gitu. Ya jadi secara nggak langsung, ya Edis itu ya bisa dibilang apa ya, ya harus bersyukur lah. Harus bersyukur bahwa banyak umat muslim yang peduli dengan dia, karena tanpa kita juga Edis itu nggak akan dikenal. Orang muslim harus bersyukur. Ya, betul. Muslim. Ya, karena kita juga harus orang muslim yang bersyukur karena Ibu, kebenaran sudah dibuka. Ibu, ya, jadi sabar. Kita juga harus berterima kasih gini teman-teman ya. Sabar. Berkat Edis juga banyak orang yang jadi lebih care dan belajar Islam. Ya kita
Betul. Syukur. Jadi semua yang terjadi itu ada hikmahnya teman-teman. Jangan kalian lihat dari sisi yang satu doang. Kita harus lihat dari sisi yang positif juga. Contoh nih, si Kores kemarin juga udah dengar ya, bahwa sekarang teman-teman, kita nggak pungkiri Edis lagi terkenal, dan kita senang. Kenapa kita senang? Gara-gara Edis lagi terkenal, sekarang mulai banyak umat muslim yang sebelumnya nggak nonton diskusi ini, yang nggak tahu dunia debat, sekarang jadi tahu. Jadi banyak saudara-saudara kita di daerah yang selama ini bilang, ngapain perbandingan agama? Ngapain di TikTok itu live bahas-bahas ginian? Nggak ada guna, lakum dinukum waliyadin. Banyak yang ngomong gitu. Tapi setelah mereka nonton Edis, berubah pemikiran mereka, terbuka akal mereka, wawasan mereka terbuka, dan mulai nih, sekarang ini banyak masjid yang mengundang, ya, banyak mengundang ustadz-ustadz kita, apologet-apologet kita untuk mengisi kajian apa? Perbandingan agama. Bagaimana menjawab fitnah-fitnah kaum kafir. Dulu nggak ada yang gituan teman-teman. Paling Kodondi lah, ya. Yang dulu diundang untuk mengisi perbandingan agama cuma siapa? Kodondi. Kalau Ustadz Wafi selalu yang diundang gara-gara apa? Debat nasab. Ustadz Wafi banyak jobnya, tapi yang selalu dibahas apa? Nasab. Tapi belakangan ini orang-orang udah pada ngundang Ustadz Wafi untuk memberikan materi bagaimana menjawab fitnah oten. Ya mungkin mereka-mereka ini nonton juga kan, Edis ada debat sama Ustadz Wafi. Nah, jadi mereka undanglah Ustadz Wafi untuk ngisi kajian-kajian itu. Selain Ustadz Wafi kemarin ada juga Ustadz Hans, ya. Ustadz Hans juga diundang di Jogja untuk ngasih kajian perbandingan agama. Kolo juga diundang untuk ngasih perbandingan agama ini. Dan saya yakin semakin banyak umat muslim awam yang nonton Edis, makin terbuka lah ya wawasan mereka bahwa kondisi di negara kita untuk toleransi umat beragama tidak baik-baik saja. Harus kita katakan itu. Lagi tidak baik-baik saja karena kita sedang posisi diserang. Agama kita terus dihina, dihujat, difitnah. Dan bagaimana cara melawannya? Ya tentu saja bukan dengan cara angkat senjata, maki-makian, enggak. Caranya gimana? Ya kita jawab dan kita balikkan fitnah mereka. Kita kasih cermin kepada mereka bagaimana Bible pasang badan atas semua fitnah mereka. Jadi materi yang kita bawa itu simpel aja. Bagaimana Bible menjawab fitnahan mereka kepada Islam. Jadi bukan kita yang jawab, tapi Bible-nya sendiri yang menjawab. Dan kita bersyukur, dan saya yakin ya, kalau sekarang ini kan yang diundang Ustadz Wafi, Ustadz Hans, ya, Kolo juga diundang, Kodondi, ya besok-besok mungkin Kores juga akan diundang gitu kan. Dan sudah mulai ya Resya, kemarin ada beberapa kali seminar-seminar Kores itu ungkit-ungkit masalah Islam tidak baik-baik saja. Ya mungkin silakan lanjutkan. Ya selamat siang Bang. Siang. Tunggu ya, ntar gue dulu ngomong. Tunggu. Nah jadi itu yang disampaikan Julius itu simpelnya begini. Ketika Edis mulai ramai, mulai makin tenar gitu kan, kami jadi gampang untuk ngajak Muslim bergabung di API gitu. Karena dulu itu gini ikhwan ya, awal-awal dialog lintas iman itu, ya kita kalau ngobrol sama Muslim mengenai dialog lintas iman, lu ngapain debat-debat, ngapain? Gak penting banget, mending cari uang kayak gitu kan. Nah sekarang kita kan ada Edis nih. Jadi lu ngapain debat-debat, ngapain? Ini coba deh, lu lihat nih Edis TV. Nonton dia 5 menit. Ini agamanya apa Edis ini? Ngomongin Nabi kita. Kristen. Debat. Kalian debat. FPI mana FPI? FPI bangunin lagi gitu. Jadi Muslim yang awam sadar sehingga makin banyak yang melek bahwa Islam sedang tidak baik-baik saja di media sosial, sehingga nanti gampang kita nyiduk-nyidukin penghujat gitu. Itu sih. Iya Bang, boleh saya tanggapi Bang? Boleh silakan. Sedikit, aku tambahin sedikit sebelum aku makan. Enggak, tunggu Bang Kantang belum beres. Ya, jadi gini teman-teman ya. Wah. Jadi yang dibilang Kores itu yang mungkin teman-teman semua hadapi. Bagi teman-teman yang suka nonton diskusi, kalau kalian sharing video ini ke teman-teman kalian yang lain, mungkin ada teman-teman kalian yang bilang gini, ngapain nonton gituan, ngapain gitu kan bahas-bahas agama. Dulu setiap hari ya banyak sekali yang komentar, banyak sekali yang WA ke saya, Bang ngapain bahas ginian. Saya kalau balasnya gimana? Saya nggak mau ribet teman-teman, nggak perlu saya jelasin ini itu gitu ya, nggak perlu. Saya kirim video Sofiatul dulu. Ya, jadi dulu saya banyak video Sofiatul yang menghujat, saya tinggal kirimin. Yang sebelumnya dia komplain, ngapain kamu bahas agama, begitu dia dengar video Sofiatul, apa yang dia bilang? Siapa ini? Siapa betina ini gitu kan? Langsung dia bilang, ini wajib ditangkap nih.
Loh, saya bilang inilah yang kami lawan. Inilah kenapa kami ada di medsos. Gara-gara ada orang-orang seperti ini. Jadi bukan nggak ada sebat, bukan nggak ada angin gitu. Jadi sekarang sama. Kalau dulu Sofiatul kita kirimin, kalau sekarang video edis. Kalau ada yang nanya, ngapain kita buka TikTok gini? Ngapain kita diskusi? Kirimin aja video edis nih. Ini yang kita lawan. Dan mereka akan ngerti kok. Bahkan banyak ya yang nggak suka diskusi. Bayangkan, dari nggak suka diskusi, dari yang menyebut kalau Kores ini radikal, tiba-tiba sekarang jadi pendukung apologet. Jadi pendukung teman-teman. Bahkan Kores ini kan ada bos ya. Bosnya Kores dulu nggak suka ini diskusi-diskusi. Sekarang jadi pendukung utama diskusi teman-teman. Lantaran apa? Lantaran sudah bangkit gironya setelah melihat hujatan-hujatan orang sebelah. Jadi kita memang kadang-kadang butuh trigger. Ya, butuh trigger. Dan Edis salah satu trigger yang baik. Kita harus berterima kasih. Oke, lanjut. Ya, saya tambahin dikit ya. Saya masih ingat Bang Jul, Bang Kores, mungkin Bang Jul juga masih ingat ya. Karena kan si Edis dulu sering masuk ke Zoom saya ya, sama Bang Tolib ke MDM, ya ke MDM. Dia selalu open cam, dan sama saya juga baik dulu, sering WA-an, sering teleponan, dia nantang debat Bang Juma dan sebagainya gitu kan. Sering WA-an tuh. Nah, dia sering open cam kan di Zoom, dia pakai baju koko, pakai kopiah haji kan, pakai sarung, masuk ke masjid. Masuk ke masjid, ngerinya dia itu cuma minta nasi Jumat berkah dan nasi takjil untuk dia makan. Dia jujur, saya lapar Kang, saya perlu makan. Waktu itu dia masuk ke masjid, dia minta nasi bungkus di situ, nasi kotak. Alhamdulillah dia bisa makan. Alhamdulillah. Dan saya bersyukur kepada masjid itu telah memberi orang yang sedang kelaparan, memberi makan. Masya Allah. Walaupun dia kelakuannya seperti ini ya, itu haknya si Edis ya. Kita nggak ngungkit masa lalu, cuma saya ini ingin membuka aja. Ucapan saya, omongan saya bisa saya pertanggungjawabkan. Bila perlu ada si Edis ke sini, saya naikkan, saya ngobrol bisa. Ya gitu, Res silakan. Ya, saya Bang mau. Ya itu Abang Ganteng silakan. Iya Bang, begini. Kalau menurut saya Bang, fenomena ini memang bagus. Artinya, Ini Muslim atau Kristen ya? Kristen dia Kristen. Kristen Bang. Jadi Oke, lanjut. fenomena debat begini bagus. Karena intinya nurani manusia itu pasti mencari kebenaran. Nurani yang terdalam ya, pasti mencari kebenaran. Jadi debat-debat seperti ini memang bagus. Jadi artinya orang bisa berpikir. Orang bisa berpikir, orang bisa mencari. Karena dikatakan barang siapa yang mencari kebenaran pasti menemukan. Yang ini karena pasti, bukan mudah-mudahan ya, pasti menemukan. Artinya kebenaran itu akan datang masuk ke dalam hatinya dan memberi pengertian. Itu. Jadi hati nurani manusia sebenarnya itu mencari kebenaran. Cuman selama ini ditutupi kebenaran itu. Sehingga manusia itu mengira bahwa dia sudah ada di jalan kebenaran. Jadi ini debat-debat begini, Sumaka atau siapapun itu bagus sebenarnya. Jadi orang-orang yang nonton kan bisa menilai. Dan mencari mana yang benar, mana yang salah. Mana yang dusta, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang lurus. Bagus sekali. Ini bagus Bang. Betul. Marah. Ya, jadi kita tahu teman-teman, dari zaman dulu kita harus akui Islam itu kalah di media. Dari zaman dulu, karena penguasa media itu orang-orang kafir dari zaman dulu. Bagaimana Islam difitnah sebagai teroris, ya, bagaimana Islam difitnah sebagai agama kekerasan dan sebagainya. Dari dulu kan, film-film Hollywood juga selalu membuat gambaran Islam seperti itu. Tapi zaman sekarang, berkat media gampang diakses oleh siapapun. Kita jadi tahu kebenaran. Coba lihat zaman kita waktu kecil, masih bocil. Selalu kita gambarin Uni Soviet, Rusia, penjahat teman-teman. Dulu kan gitu, Amerika orang baik, Rusia jadi penjahatnya. Gara-gara apa? Media. Tapi sekarang begitu kita lihat kejadian demi kejadian, kita lihat video demi video yang diposting, kita tahu bahwa yang suka ngerecokin orang malah sebenarnya Amerika. Rusia hanya defensif, hanya membela diri gitu. Sama. Dulu digambarkan Islam yang jelek. Begitu sekarang media gampang diakses oleh siapapun, kita jadi tahu bahwa yang suka ngerecokin agama orang, suka mengganggu orang, ternyata yang sebelah. Jadi Islam itu emas yang selama ini ditutup lumpur oleh mereka. Sengaja mereka tutupi lumpur supaya orang nggak melihat cahaya Islam. Tapi sekarang udah nggak bisa. Ya, berkat kecanggihan teknologi,
kita harus berterima kasih kepada internet. Orang jadi tahu kebenaran, teman-teman. Dan tai yang selama ini mereka sepuh, mereka bungkus dengan emas, mereka kasih casing yang sangat bagus, ya, dengan ajaran dia bilang, oh ini kasih, kami suka membantu dan sebagainya, terbongkar. Ternyata semua ada udang di balik peyek, teman-teman. Semua bantuan mereka, semua kisah-kisah kebaikan mereka. Ternyata itu hanya memancing, teman-teman. Jadi semua kebaikan mereka itu ternyata ada maksud. Udah mulai terbongkar semua kan? Ya kita harus berterima kasih sama internet. Jul, Ya, Pak Jul, jangan terlalu polos, Jul. Pendapat saya begini, Bang. Pendapat saya seperti ini, Bang. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa hati nurani manusia yang paling dalam itu mencari yang benar, benar. Jadi bagus di media sosial ini nggak usah ada yang marah. Artinya kita ikutin aja, kita ikut dan membandingkan. Selama ini kan biasa seperti orang Kristen jarang baca Alkitab, orang Islam jarang baca Al-Quran. Sekarang mereka mulai buka, mencari. Benar nggak ini? Yang mana? Kalau kita tutup, Betul lah Bang, betul. kebenaran. Betul Bang. Ya, setuju Bang, Bang Ganteng, saya setuju Bang. Kalau di Islam kan biasanya orang Islam di rumahnya punya Al-Quran dan selalu dibaca. Nah, terus yang Kristen yang tidak punya Alkitab gitu kan, Bible, jadi dia berusaha untuk beli Bible ya, tidak diketekin tapi dibaca. Itu Bang, Ya. setuju saya Bang. Jadi nurani manusia itu sebenarnya paling dalam itu sebenarnya mencari kebenaran. Itu nurani manusia yang paling dalam. Jadi Cuman kita simpulkan gini aja Bang, debat itu, diskusi itu sangat berguna. Jangan kalian pemikiran kayak Andre Tungtung ya. Kalau Andre Tungtung tuh kemarin, pendeta nih teman-teman, pendeta, diajak diskusi sama Kodondi, dia bilang apa? Apa guna diskusi? Menang jadi arang, kalah jadi abu. Betul. Terus aku bingung, ini mau berantem atau mau diskusi? Setahu saya yang namanya diskusi, menang dapat ilmu, kalah juga dapat ilmu. Betul nggak? Kita dapat ilmunya dong, Ya. kita kalah nih. Kita Benar, dapat Bang. ilmu-ilmu yang dibagikan. Begitu juga walaupun kita menang, pasti adalah hal-hal yang mungkin kita belum ketahui jadi tahu. Jadi sama-sama diuntungkan. Biarkan penonton, pendengar yang menilai. Kan ujung-ujungnya itu. Kita cuman suguhkan data, ya. Kita cuman bagi argumen kita, pendapat kita. Ujung-ujungnya biarkan penonton yang menilai. Mereka lebih cocok kemana. Menurut Iya, Bang. mereka yang masuk akal mereka mana itu. Jadi jangan ini ya, jangan ada yang bilang nggak bagus lah diskusi dan sebagainya. Jangan kayak Andre Tungtung. Kamu kalau berantem boleh, menang bonyok, kalah lebih bonyok. Ini bukan lagi Iya. berantem kok. jadi Lagi bagi begini, ilmu. Bang. Tapi saya setuju dengan Bang Ganteng Bang. Saya setuju dengan Ya, Bang ya, dukung, Ganteng Bang. tadi yang bilang saya dukung Bang. Dengan adanya diskusi ini, dengan adanya debat ini banyak orang-orang yang mencari kebenaran dan orang-orang yang cerdas. Buktinya ada Bang. Begitu siapa Dr. Richard Lee mengundang Elia Meron sama si Edwin dan mengundang Kodondi, di situ timbul kebenaran Bang. Dan alhamdulillah Bang Richard Lee ini, Dr. Richard Lee mualaf Bang. Ya, Dengan ya. mengundang mereka berdebat. Masya Allah Bang, keren Bang. Tepuk tangan dulu Bang, tepuk tangan Bang. Apapun yang dipilih Tepuk oleh tangan buat Tuhan. seseorang, Bang, apapun yang dipilih oleh seseorang itu kan semua dalam rangka pencarian, Bang. Pencarian. Betul Bang. Saya misalnya melawan Anda, saya tidak mengenal Anda. Setelah saya mengenal Anda, maka saya akan mengasihi Anda. Sama Betul Bang, tidak, Bang? saya juga Bang. Sama saya Ya. juga. Saya menentang, saya menilai Anda dari luar. Tetapi setelah saya menyelidiki Anda dari dalam, ternyata Anda ini tidak seperti apa yang saya pikirkan selama ini. Betul Bang. Akhirnya saya menjadi sahabat Anda, menjadi Betul. saudara Anda. Betul nggak? Betul, Bang, betul. Begitu juga dengan agama. Agama itu jangan kita menilai apa yang kita dengar, apa yang kita lihat dari luar. Kita mendalami, masuk ke dalam. Coba lihat, apa sih yang dalamnya ini? Apa sih dalamnya ini? Pada saat kita masuk ke dalam, kita bisa mengerti, oh ternyata dia aslinya begini. Tidak seperti apa yang saya bayangkan selama ini. Apa yang saya tuduhkan selama ini. Apa yang saya pikirkan negatif selama ini. Jadi saya itu masuk. Macam seperti saya Kristen. Saya juga belajar Al-Quran. Saya menyelidiki Al-Quran, buka Al-Quran, buka hadis. Artinya kan saya mencari. Lalu saya membuka juga Alkitab. Membaca buku Kejadian sampai Wahyu. Saya buka. Karena dikatakan begini Bang, kebenaran akan datang masuk ke dalam nurani kita pada saat kita mencarinya. Iya Bang. Bukan- Betul. Tapi Abang ibadah ini kan Bang nyaman Bang. Di rumah nyaman, gak ada teroris yang ngeganggu kan Bang? Begini Bang,
semua kekerasan, kebencian, permusuhan berasal dari iblis. Nah, Ya. betul, Bang. Nggak, Jadi yang saya orang- tanyakan, abang di rumah santai kan, nyaman kan, sama ibadah nyaman, nggak ada teroris ngeganggu kan, Bang? Oh, kami di sini mayoritas Kristen, Bang. Oh, Kristen, iya. Dan kami mengasihi orang-orang Islam, saudara-saudara Ya, kita. sama, saya juga mengasihi orang-orang Kristen, Bang. Kami tidak pernah menganiaya orang-orang di luar kami. Jadi begini, Bang. Jadi begini, intinya kita nurani manusia yang paling dalam sebenarnya mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Jadi Ya kalau sekarang kita gini bang, kalau mendengarkan memang abang diskusi- ganteng, kalau memang abang ganteng memang mencari kebenaran, ya tunjukkanlah kebenaran yang abang dapatkan sekarang ini kepada kami. Bentar, Pak maksudnya- Erik, jangan melebar dulu. Kita Kan ngebahas dia lagi cari, Edis. Bang. Dia Jangan belum Oh melebar. ngebahas Edis, oke. Iya, dia Lebar. masih cari, dia bilang dia masih cari. Jadi ya udah biarkan dia mencari. Ya. Jadi kita semua di sini, siapapun yang mendengar kita di sini, kita harus mencari. Buka Alkitab, buka Al-Quran. Oke, Mencari. jadi kalau terkait Edis, kalau memang apa yang disampaikan itu benar semuanya, kenapa dia harus takut? Kenapa harus dia lari? Kenapa harus dia keluar negeri? Datang aja ke Indonesia. Ketika dia ditangkap, contoh ya, ataupun dipertanyakan, tentu dia punya data untuk membenarkan narasi beliau. Seharusnya, kenapa dia harus kabur gitu? Kalau memang apa yang disampaikan itu benar. Tapi Kalau buktinya, pribadinya- Bang Zuma, Ustadz Wafi, Unirifa dan lain sebagainya, kami berani gitu. Meskipun kami ada beberapa orang yang dipanggil, ya, karena dituduh menista gitu. Nah, kita punya dalil membenarkan apa yang kita sampaikan gitu. Nggak seperti Edis, kabur dia. Dikatakan Rasulullah seperti inilah. Kenapa dia harus lari coba? Apa yang disampaikan dia benar atau tidak menurut abang ganteng? Silakan bang ganteng. Tunggu. Aku jawab kalau ini. Aku jawab menurut pandangan positif ya. Jadi Edis itu bukan kabur, ya, bukan kabur teman-teman. Kalau kabur udah dicari baru kabur. Kalau dia kan sebelum jadi DPO udah duluan pergi. Jadi kalau di Amerika, otomatis biaya hidup Amerika. Sehingga penonton itu harus rogoh kocek lebih dalam. Kalau Edis misalnya tinggal di Indonesia nih, minta bantuan nih, ya, minta bantuan. Orang paling ngasihnya berapa? Gue kasih deh limpul 50.000, udah bisa makan kok Edis. Kan di Indonesia saya kasih 50.000. Nanti besok si kawan yang lain yang ngasih. Tapi kalau dia di Amerika, otomatis kan nggak cukup 50.000 tuh. Minimal harus kasih 500.000. Jadi orang kan mikir, saya mau bantu Edis lah. Saya kasih berapa ya? Kalau saya kasih 50.000, mana dapat apa-apa di sana. Kasihan Edis. Udahlah saya kasih 500.000 gitu. Sama kayak kemarin tuh kan, yang di sawit itu siapa tuh yang naik diskusi juga kan? Logika. Bukan yang ini, yang kemarin orang Kristen yang Kores nanya punya sawitnya atau? Oh iya, lupa saya namanya siapa ya? Ya, yang Ada abang ya, itu kan? di sini. Ya, yang dia cerita aku tanyain, dia kan pendukung Edis, terus aku tanya kamu kasih berapa ke Edis? Ya, dia bilang adalah 1 jutaan gitu kan, 1 jutaan akan bagus gitu. Bukan ngasih 50 atau 100.000, tapi 1 jutaan. Kenapa? Karena dia lihat Edis di Amerika. Kalau aku kasih 100.000 nggak dapat makan dia, kasihan gitu. Biaya hidupnya tinggi ya, Jul. Iya, otomatis kan orang akan menyesuaikan dan ngasih dia lebih banyak. Ya bagus lah gitu kan. Contoh rumah anak terong si Wak Labu. Dulu dia bilang terkumpul 1,5 tahun 2 miliar gitu kan. Nah kalau Edis kan mau bangun rumah apologet Kristen anti geruduk dia bilang ya. Rumah apologet Kristen anti geruduk di Amerika. Yang dia bilang nanti Agatha ya, Polikarpus yang di Indonesia ini supaya bisa bebas menghujat, bolehlah tinggal di rumah dia untuk beberapa hari gitu kan. Jadi istilahnya sebagai tempat penampungan sementara yang kabur dari Indonesia. Dan rumah tersebut cukup nggak 2 miliar? Ya nggak cukup. Ini Amerika coy. Amerika 2 miliar nggak cukup. Kalau di Indonesia di kampung ya, terutama di kampung, ya udah megah lu bangun gitu. Kayak Wak Labu kan udah megah gitu, 2 miliar udah megah. Kalau di Amerika 2 miliar ya dapat tanah doang. Dapat tanah doang, nggak cukup malah kalau di daerah-daerah yang agak mahal gitu. Jadi orang akan rogoh kocek lebih banyak. Dan saya yakin proyek Edis ini akan berhasil teman-teman. Rumahnya yang berhasil ya. Masalah nampung apologet atau enggak ya itu urusan belakangan. Itu urusan dia. Itu urusan dia sama para donaturnya lah. Tapi kita mendukung proyeknya Edis seperti yang tadi disampaikan oleh Kores dari awal, yang
nampaknya merogoh kocek itu sekitar 10 miliar lebih. Dan semoga orang-orang Kristen tuh ya tolonglah transfer lebih banyak buat Edis teman-teman. Ini kita dukung nih, transfer lebih banyak. Kalau kalian transfer kemarin ke Rudy Yohanes misalnya 100.000 sebulan, 300.000 sebulan, ya ini minimal 1 juta lah sebulan. Ya, sama kayak abang kemarin gitu kan. Berapa abang kasih ke Edis? Ya dia bilang setiap panen dia kasihlah 1 juta buat Edis. Nah, itu yang benar. Jadi kita dukung buat Edis sehingga nanti besok kalau kita main ke Amerika, saya bisa bilang sama Edis, Dis, gua kan udah bantu promosi nih, gua nginap ya rumah lu ya. Nah, kan cocok juga gitu. Kita saling tolong menolong di sini. Enggak, Bre. Nanti tunggu mainnya, nanti nunggu rumahnya penuh baru kita main ke sono gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak gini, aku ngomong bentar lo. Jadi ngapain mau bikin rumah? Biaya mahal di sana tuh. Beli gereja kan banyak dijual di sana. Kan gitu. Di Amerika tuh banyak loh gereja dijual. Tinggal beli aja, izin kan nggak perlu lagi. Kau sana mau bikin rumah, IMB beli tanah dan sebagainya mahal. Beli gereja, banyak tuh gereja itu. Jual kan gitu kan. Disekat-sekat kan enggak banyak biaya kan. Nah jadi kelebihan uang tuh bisa lah untuk edis poya-poya kan gitu. Kan dulu kan pernah tuh jalan-jalan ke Singapura minta duit waktu itu kan, ingat gak Jul? Kan gitu. Nah macam buat labu juga gitu kan. Untuk rumah anak yatim Kristen yang mamaknya ditinggal bapaknya, dibilang kan, yang bapaknya lari gitu kan. Kita di Kristen ini banyak juga ini anak-anak haram, dibilang kan, anak hasil jinah di gereja, mau saya tampung, dibilang kan gitu. Bikin rumah anak terong itu kan, berbondong-bondong lah dapat. Sekarang nggak ada tampung anak-anak orang tuh situ gitu loh. Sekarang dia pernah ngeluh, aku dengar ngeluh untuk bayar AC itu, dia pasang semua AC itu di kamar rumah itu. Waduh, ini gimana nih AC ini? Bayar mahal, nah gitulah. Jadi untuk pendukung-pendukung Edis, kalian sarankan beli gereja loh. Banyak gereja di sana yang jual itu, daripada beli rumah kan, beli bahan baku yang lain lagi gitu. Oke, lanjut El. Sikit-sikit aja. Kalau saya gimana Kores? Kalau saya tanggapi Edis seperti Abang itu, Ganteng. Bang. Kalau seandainya Edis itu niatnya benar, kalau Edis itu niatnya benar, bukan tujuannya mencari duit, dia akan maju terus, dia akan terus. Semakin banyak orang mengikuti dia. Tetapi kalau niatnya membawa-bawa ayat-ayat, membawa-bawa nama-nama Tuhan, lalu ingin mencari keuntungan dari pribadi, itu akan dipertanggungjawabkannya kelak, akan setelah dia mati. Berat sekali hukumannya itu. Berat. Nggak peduli dia Bang Ganteng, dengan itu nggak peduli dia. Abang Ganteng nggak bisa ngomong itu sekarang. Nggak bisa ngomong itu sekarang. Edis Tunggu. menyatakan kebenaran, maka dia tidak akan bisa mati. Dia akan makin banyak orang mengikuti dia. Karena kebenaran itu pasti diikuti orang. Kebenaran pasti diikuti orang dan kebohongan pasti ditinggal orang. Itu tujuannya manusia itu hidup. Tunggu 2 bulan rumahnya jadi. Ya, setiap kebenaran pasti diikuti banyak orang dan setiap kebohongan pasti ditinggalkan banyak orang. Itu aja intinya, Bang. Mantap Bang Ganteng. Mantap Bang Ganteng ya. Karena di Amerika tuh banyak kebohongan tuh ditinggalkan orang. Di Eropa banyak kebohongan ditinggalkan orang. Malah di Indonesia ini juga banyak kebohongan itu ditinggalkan orang. Contoh tadi yang diceritakan siapa tuh? Sama Yunus kata itu. Dr. Richard Lee. Weh, Dr. Ben. Siapa lagi itu? Banyak Dr. Karisa, dokter-dokter yang hidup ekonomi maka udah sangat-sangat mapan gitu loh. Ditinggalkan ajaran kebohongan gitu loh. Kemarin juga satu keluarga, ini kan balik ke Islam, reverse ke Islam kembali karena lihat fitrahnya kan, karena tahu ada ajaran kebohongan gitu loh. Mudah-mudahan Bang Ganteng betul-betul cari lah ya, betul-betul cari, tapi bukan dengan tendensi kebencian gitu loh. Cari logis. Jadi gini Bung, bentar dulu. Kebenaran itu dengan ketulusan. Di tempat sekarang nih. Ya betul, dengan ketulusan. Nah sekarang apa yang bisa diaplikasikan di tempat ajaran Anda yang sekarang? Ya kan, apa yang solusi yang diberikan dari ajaran yang Anda dapatkan sekarang kan gitu? Kan? Iya bang. Apa yang bisa diaplikasikan? Nah, jangan kesana dulu.
Ya. Oh Seperti iya. saya Bang ya. Kalau lanjut. Seperti saya Bang, Lanjut. setelah mendengarkan banyak debat-debat, Edis apa semua, saya tadinya nggak suka buka Alkitab dan Al-Quran. Saya menjadi suka buka Alkitab dan Al-Quran. Saya punya 2 buku Al-Quran dan Alkitab. Saya buka. Saya mencari di situ, apa benar ini yang dikatakan ini orang? Apa benar yang dikatakan? Mantap. Nah inilah hasil. Udah sekarang udah sampai mana pembelajarannya Bang Ganteng? Udah condong kemana? Ke Kristen atau ke Islam? Saya semakin kuat di Kristen, semakin kuat. Oh, ke situ. Ya. Oke, Iya, kalau iya, iya. gitu, Bahwa apa yang kalau saya gitu yakini selama ini kita ternyata bahas ini benar. Bang sekarang Bang. Kalau gitu kita bahas, ini kan room belajar Kristen tadi si Kores bilang. Ya oke, kita mulai pembelajaran Kristennya kalau gitu. Cocok? Ya gitu. Karena kalau belajar Islam ke Edis, tapi kalau misalnya belajar Kristen di sini gitu. Nah sekarang perkara makin kuat Abang Ganteng ini. Memang pengajaran yang diajarkan Edis mengenai Kristen itu apa? Gua kasih 10 detik. Satu. Kalau Edis jarang membahas Alkitab ya. Tapi kalau dia membahas satu kali, apa yang dia katakan itu ya benar. Oke. Tetapi kalau dia membahas Al-Quran, dia membahas hadis, itu baru saya tahu. Itu baru saya tahu. Sekarang ini bahasan Edis mengenai Babel ya, yang sedikit ya. Ya. Bahasan Edis mengenai Babel yang sedikit. Ya. Nah, dengarkan ini. Di surga, Yesus dan juga Roh Kudus. Kenapa? Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Rob, sebagai kurios, tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Rob, sebagai kurios juga. Berarti ada 3 roh. Karena otomatis, ya ada 3. Masalahnya kalian nggak bisa ngitung. Nah, itu masalahnya. Ada 3 Tuhan. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Jadi Edis mengakui dalam Bible itu ada 3 Rob. Rob itu kalau diterjemahkan ke Indonesia Tuhan. Edis mengakui ada 3 Tuhan. Benar ini? Kalau saya jawab, ya ada dalilnya Bang, ada dalilnya ya. Ada daya 3 Tuhan ya, mantap Edis. Berhasil. Tidak pernah Berhasil, tidak ada Edis. dikatakan bahwa 3 Tuhan, tetapi kalau kita menerjemahkan setiap ayat, pikiran kita ke situ. Iya, bagus. Berarti mengakui dengan jujur sekarang kekristenan udah bukan Tritunggal lagi, tapi Triteos gitu. Ya, seperti contohnya Oke, begini, mantap. Pak. Mengapa kami memanggil Yesus Tuhan? Itu ada ayatnya. Karena di dalam ayat Yohanes 17 ayat 5, di situ dikatakan Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Dia berkata begini, "Ya Bapa, permuliakanlah aku seperti kemuliaan yang kumiliki bersamamu." Artinya kemuliaan itu ada. Kemuliaan itu kumiliki bersamamu sebelum dunia ada. Jadi Yesus. Jadi kemuliaannya atau Yesusnya yang sudah ada itu di hadirat Bapa itu? Ya, dia di hadirat Bapa dia sudah ada sebelum dunia ada. Kemuliaannya atau badannya? Kemuliaan. Kemuliaannya, oke. Dia jadi manusia. Sebelum dia inkarnasi jadi manusia. Dia berbicara seperti di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan begini, Pak. Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa kita dan gambar kita. Kita itu di situ merujuk kepada Bapa dan Firman. Sebelum Yesus bukan sama artinya Bapa juga ada bentuk paha, kaki, tangan, mukanya. Saya tidak bisa membayangkan itu. Seperti contohnya saya tidak bisa membayangkan bagaimana roh saya dan jiwa saya. Kan dalam diri saya kan ada 2 juga. Roh nggak ada kupingnya. Jiwa itu apa? Nah, kalau yang ada kupingnya itu tubuh. Di mana roh dan jiwa saya tinggal. Tetapi kalau saya membayangkan roh saya bagaimana, jiwa saya bagaimana, saya nggak ngerti. Cuman kalau karena roh itu nggak ada kupingnya. Roh itu seperti bensin dia yang menjadi sumber kehidupan. Ya. Bukan bentuknya seperti orang gitu. Kalau saya membayangkan tubuh saya, ada mata saya ternyata, ada hidung saya ternyata, itu saya bisa lihat. Tetapi kalau saya membayangkan roh saya bagaimana, jiwa saya bagaimana, saya nggak bisa lihat, saya nggak bisa tahu. Begitu. Nah kalau gitu jangan dibilang gambar dan rupa itu adalah apa namanya, gambar dan rupa itu adalah bentuknya manusia. Karena ini penjelasannya Gurunda paling bagus mengenai gambar dan rupa. Ketika seorang arsitek membuat gambar sesuai bikinannya tentang gedung, apakah gedungnya bentuknya orang? Kan enggak.
Sesuai gambarnya arsitek itu artinya arsitek membuat gambar inilah yang sesuai dengan bentuknya gitu. Bukan arsitek sama dengan bangunan bentuknya, kan kayak gitu. Cuman kalau misalnya kekristenan memaksa bahwa gambar dan rupa itu artinya manusia, bentuknya sama seperti Tuhan, terus kenapa di Lukas 18 Yesus berkata seperti ini? Lukas 18:19, ketika orang kaya, ini perikopnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Di sini berkata dia, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah." Ada dua pengakuan di sini. Yesus mengaku dia orang, Yesus mengaku Allah saja yang baik, bukan orang gitu. Jadi kenapa memaksakan Yesus ini Allah atau Tuhan ketika Yesusnya aja ngaku dia bukan Allah atau Tuhan? Ya, saya jawab, Bang. Boleh. Jadi banyak dalil yang mengatakan bahwa Yesus juga manusia. Banyak dalil yang menyatakan bahwa Yesus juga manusia. Dan banyak dalil yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi. Di mana? Ya. Di mana? Yesus pencipta langit dan bumi itu di mana? Kawan-kawan, tempat aku dah masuk Johor, aku pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya, Bang, di Kejadian 1 ayat 26 itu. Kejadian 1:26 belum ada Yesus. Ya, belum ada. Sebelum dia belum inkarnasi. Gimana caranya dituhankan tapi belum ada dari awal? Gimana caranya itu? Iya, itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang benar. Nggak bisa, nggak nyambung gitu. Yang namanya Tuhan yang benar itu dari awal sudah ada, memperkenalkan dirinya, memerintahkan manusia menyembah dia. Yesus ada abad pertama. Kehidupan manusia sudah jalan 4.000 tahun. Dia adalah awal. Kenapa dipaksain dia Tuhan? Ya, Tuhan itu, Bang, Tuhan itu kita harus memahami apa arti Tuhan. Tuhan itu penguasa. Ya, yang namanya penguasa langit dan bumi, gimana caranya penguasa langit dan bumi ini baru ada, langit dan buminya udah ada duluan, gimana caranya? Ya, ada di Matius 28 ayat 18. Di situ Yesus mengatakan, segala kuasa telah diberikan kepada aku di surga dan di bumi. Gimana caranya Tuhan berkuasa tapi diberikan kuasa oleh yang lain? Gimana konsepnya ini? Dia adalah Tuhan dan manusia. Jadi ketuhanannya memberikan kuasa kepada kemanusiaannya. Contohnya saya. Ya. Saya adalah saya. Nah, sekarang saya memberi kuasa kepada saya, itu gimana konsepnya? Ya, coba. Roh saya ini, kan saya manusia ya, tapi diperumpamankan bagaimana ya biar dimengerti ya. Contohnya kalau nggak bisa diperumpamain berarti salah. Iya, perumpamaan itu kan supaya manusia mengerti. Ya. Kalau tidak memakai perumpamaan itu manusia nggak bisa paham. Makanya Abang Ganteng, kalau Tuhan tidak berbicara seperti yang Abang Ganteng imani, jangan difitnah. Kebanyakan Edis bilang 3 Tuhan, Abang Ganteng mempercayai Edis ngomong 3 Tuhan. Ini semua adalah fitnah semata yang disumpalkan ke mulut Tuhannya sendiri. Begini. Itu yang terjadi gitu. Contoh misalnya Abang Ganteng bilang satu hakikat, kapan Allah Bapa Roh Kudus sama Yesus ngomong dia satu hakikat? Mana ada bahasan satu hakikat? Kenapa difitnah-fitnah terus? Sang kita itu satu hakikat, sang kita satu hakikat. Nah, itu sang kita satu hakikat, kata siapa itu gitu loh? Itu kata siapa? Kita itu adalah Bapa dan Firman-Nya. Nah, itu kata siapa? Kita di situ Bapa dan Firman-Nya itu kata siapa? Kata Kristen atau kata bapaknya sendiri? Kecuali iblis yang selalu mengatakan kami. Karena iblis aja nggak pernah ngomong kami, kita satu hakikat, nggak pernah loh. Ada. Dalam Alkitab ada. Dalam Alkitab. Di mana iblis ngomong kami? Kami adalah banyak. Karena kami adalah gitu Abang Ganteng gitu. Kebanyakan Kristen yang dimulai dari Edis ini, mereka mengfitnah tokoh-tokoh dalam Bible tanpa ada tokoh-tokohnya ngomong seperti yang mereka imani. Bayangin, Yesus nggak pernah ngomong dirinya Allah, dibilang dia Allah. Yesus nggak pernah ngomong dirinya satu hakikat, dibilang dia satu hakikat gitu. Difitnah terus. Difitnah terus. Yesus memang bukan Allah. Allah. Yesus Allah bukan. Teman-teman, izin pamit Kang Kian. Siap pakai Erik, yuk. Kang Dio semuanya. Yesus itu adalah Yahweh yang Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Yesus itu ngomong dia Allah, di mana dia Allah? Allah dia. Di mana? Yesus bukan Allah. Yesus bukan Allah. Allah. Yesus ngomong dia Yahweh itu di mana dia? Yesus dan Allah beda, jauh beda. Iya. Allah beda. Kalau Allah bukan juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Yesus ini Yahweh ini di mana Yesus Yahweh? Dari namanya kan kita bisa mengenal dia bahwa dia adalah Yahweh. Di mana orang Yahudi pakai nama Yunani untuk pengertian Tuhan? Yesus ini nama apa ini Yesus?
Yahshua, Yah itu Yahweh, Sua itu menyelamatkan. Oke, jadi besok Yasuati iya gitu. Tapi kalau Yesus orang Yunani, Bre. iya. Besok Kata harus siapa kasih orang nama Yunani? anaknya Yesua. Dia lahir dari Sembah dia. keturunan Raja Daud. Raja Nah, kalau dia keturunan Raja Daud, kenapa nama anaknya Yunani? Kata siapa? Yesus. Yahshua itu nama Ibrani, Yahshua. Di mana ada nama Yasua? Di mana? Di mana Yesus itu nama aslinya Yasua? Dapat dari mana lagi ini? Yah itu Yahweh, Sua itu menyelamatkan. Iya, Yasua. Nama asli Yesus Yasua itu dapat dari mana? Iya, karena Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan. Oke, Tuhan sendiri yang datang menyelamatkan, dia punya nama Yasua, itu di mana dapatnya? Hakikat dengan Bapa. Di mana dapatnya? Menyelamatkan. Makanya di Kejadian, Oke, di mana dapatnya? Di Kejadian, Keluaran, Ulangan, Imamat, di mana dapatnya? Res nggak nyambung. Ganteng ini nggak Makanya ngerti Yohanes 1 maksudnya. ayat Dia nggak ngerti dia. kan, Tersesat dia. Firman Iya, itu, dia nggak ngerti mau Firman ngomong itu- sampai apapun dia bingung Firman gini itu Bang Abang Ganteng. yang menjadi Bang Abang manusia. Ganteng. Firman itu telah menjadi manusia. Bang Abang Sang Firman, Ganteng. sang pencipta, Abang Ganteng. sang pencipta Apa? alam semesta Waduh. telah menjadi manusia. Dia Tabrak terus kereta dia. Waduh. Oke, kalau Nah, terus kenapa Yohanes bersaksinya tentang terang di Yohanes 1 nomor 8? Kenapa? ya kalau standarnya gitu besok-besok setiap ada anak yang namanya Tuhan memberkati, Tuhan menjelma. Ada nggak di Indonesia yang namanya Tuhan menjelma? Cobalah besok teman-teman bikin nama anak kalian Tuhan menjelma. Kita lihat apakah Abang Ganteng dan teman-teman coten-coten lain akan menyembah dia ya. Yesus adalah Siratal Mustaqim yang asli, yang benar. Tidak ada Siratal Mustaqim. Berarti boleh diinjak? Tidak ada Siratal Mustaqim yang lain kecuali Yesus. Iya, boleh diinjak Yesusnya. Karena Yesus mengatakan akulah Siratal Mustaqim itu. Boleh diinjak berarti ya? Akulah kebenaran itu. Iya, boleh diinjak ya. Jadi kalau engkau ingin mencari kebenaran, akulah kebenaran. Iya, boleh diinjak kalau gitu ya, Abang Ganteng. Kau ingin setelah kau mati hidup yang kekal. Iya. Jalan adalah tempat kita Menginjakkan kaki. melewatinya. Oke, kita Boleh. terus. Boleh diinjak. Jalan menuju surga, bukan menuju Iya. atau Iya, kita jalan ke menuju surga itu gimana? Guling-guling atau menginjak jalannya? Gimana caranya? yang naik. Kau punya roh yang naik setelah kau meninggalkan. Ya kalau orang nggak usah pakai jalan lah, roh melayang kok terbang. Ya, itu jalan ke atas. Nah kalau jalan boleh diinjak, Jalan ke atas. boleh diinjak. Artinya kamu sesat, pemikiranmu sesat. Itulah kenapa dalam Islam, Abang Ganteng, yang nama jalan itu adalah peringatan supaya kita tidak membuat sesuatu atau berbuat sesuatu yang bengkok. Itu maksudnya gitu. Tapi kalau jalan mau dibikin Yesus ya nggak apa-apa. Ya, Kalau memang. diinjak artinya jangan marah gitu, karena dia jalan. Satunya Nah, jalan. parahnya kalau misalnya Kristen mau menyembah Yesus yang jalan ini, kalian menyembahnya di pinggir jalan. Karena kalau kalian di tengah jalan nanti kegeleng sama Muslim yang melewatinya atau menginjakinya, kayak gitu. Tidak ada Tuhan atau Nabi atau siapapun yang berani mengatakan aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Iya, karena jalan itu buat kaki. Jadi Yesus itu merendahkan diri untuk diinjak oleh orang-orang yang percaya sama dia. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah. Tapi balik lagi, jalan ini jangan disembah. Seenggak-enggaknya mau disembah di pinggir. Takutnya digeleng. Jadi Gitu. bukan nggak Allah berani pun Bang tidak Malu. berani Siapa yang mau mengucapkan bilang itu. saya adalah jalan gitu ya? Coba ada teman-teman Muhammad pun ngomong tidak ya, berani mengucapkan ngomong itu. sama tetangganya. Oh. Mulai sekarang kalian kalau mau keluar dari lingkungan kita lewati saya adalah jalan gitu. Nanti diinjak dia Bang, kasihan. Jadi bukan nggak berani, malu gitu. Contoh Kasihan gitu. Karena dia nggak akan kuat untuk diinjak 6 juta miliar manusia. Pengertian Anda tentang Malu, jalan sangat rendah. Lo gimana kan jalan katanya. Kalau misalnya petunjuk jalan di pinggir jalan, kita ikuti petunjuk jalan, nggak diinjak petunjuk jalan. Tapi kalau jalan jadi injak dong. Dia harus rela diinjak. Kan Jalan gitu. menuju surga, bukan jalan menuju. Nah, tapi terus kalau berbicara Nabi kami itu lebih pedas lagi berkatanya. Siapa saja orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga dari kaumku yang ketika risalah tentangku sudah sampai kepadanya lalu dia tidak percaya, maka dia akan masuk neraka. Lebih pedas Nabi kami ngomongnya. Jadi kalau perkara cuma jalan-jalan doang kayak gitu, kayaknya nggak spektakuler. Bisa mengatakan ini itu. tadi dia bilang Gitu. tujuan juga, Res. Tadi dia bilang jalan tujuan loh, kok jadi tujuan? Lo kalau gitu berhenti di jalan dong kalau gitu. Ini misalnya kita udah ketemu, oh ini jalan Yesus, ya udah diem di situ dong jadinya. Kan tujuannya udah nyampe. Kamu nggak bakalan naik ke surga kalau melalui jalan yang ke surga.
Waduh, Abang Ganteng udah tergagap-gagap. Sekarang gini Abang Ganteng, kita bicara logika aja lah, karena di sini kan pembelajaran Kristen. Kalau misalnya memang Yesus ini adalah Sirotol Mustaqim ya, artinya dia yang diinjak-injak sehingga manusia yang percaya dia masuk surga. Tunjukkan satu orang Kristen yang sudah di surga sekarang. Siapa? Luga. Waduh, dia. Siapa satu? Siapa satu? Banyak orang sudah di sorga. Oke, satu siapa? Matius mungkin, Petrus, Lukas, Paulus, siapa? Semua rasul-rasul Yesus sudah di sorga. Nabi Oke, di mana tertulisnya? Nabi Daud juga sudah di sorga. Oke, nah kalau Daud jangan dipakai dong. Ini kan sebelum Yesus sudah ke surga duluan, dia nggak pakai jalan dia. Dia VIP, dia jalur VIP. Nah sekarang ya, orang Kristen yang menyembah Yesus tidak menyembah Allah sudah masuk surga siapa? Tunjuk satu namanya. Oh, amit-amit, saya nggak menyembah Allah, saudara. Saya nggak menyembah. Betul, ngerti gue. Lu nggak menyembah Allah, lu menyembah Yesus kan. Kalian kan seneng Tuhan yang maskulin gitu kan, perkasa. Saya nggak suka menyembah batu, bang. Saya nggak suka menyembah batu. Nah kalau gitu jangan disembah Yesus, karena Yesus menjiplak batu dia kalau bawa ke sana. Ini kok makin emosi ditanya ke sini. Gue cuma nanya siapa orang Kristen yang sudah di sorga, dia emosi dia. Udah tahu ya, nggak ada orang Kristen yang sudah di sorga. Nah kalau gitu jangan menyembah Yesus, karena Yesus menjiplak batu. Yesus itu kata Yahudi, dia menyembah batu ketika dia ditolak oleh gurunya. Tapi endingnya Yesus itu Tuhan, bukan batu, bang. Loh kalau bukan batu, kenapa dia menjiplak batu? Yesaya 6 kan ada tuh, batu menghapus dosa. Yesaya 6 nomor 5-7, ketika Nabi Yesaya diberikan penglihatan, lalu kemudian Serafim datang kepadanya. Serafim membawa batu, lalu dicucupkan ke mulutnya, lalu kemudian Serafim berkata apa? Lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosamu telah diampuni. Menjiplak batu Yesusnya. Allah itu Tuhan Anda itu batu. Loh, dia udah mulai marah kayak gitu kan. Nah, kalau misalnya Tuhan kami batu, gue berani gini Abang Ganteng, gue berani gini. Ini batu gue ambil, gue lempar ke Yesus nih. Berani gue. Nah, sekarang kalau misalnya lu berani nggak? Lu ambil Yesus, lu lemparin ke batu, berani nggak? Nggak berani. Ya artinya berarti Yesus yang berhala sebenarnya, gitu loh. Dan sama-sama batu dia. Enggak, bang, saya sudah baca di Quran surah 27 ayat 91, Allah itu batu. Bukan. Gue udah baca di Sota 47 ayat nomor 14. Ketika Yesus ditolak oleh gurunya, maka dia mendirikan batu lalu dia menyembahnya sebagai berhala. Ini kata Yahudi, gitu. Lalu kemudian ketika kita lihat lagi di 1 Petrus 2 nomor 4 dan Kisah Para Apostolos 4 nomor 11. Di sana ternyata Yesus yang menyembuhkan orang dan membuat orang hidup lagi ini ternyata dia disebut batu juga. Jadi kalau nggak suka batu, kenapa Yesus ini nyembah batu dan dijuluki batu? Apa-apaan ini? Mengapa Allah gitu Abang Ganteng? Umat Islam, karena Allah itu sebenarnya aslinya batu. Allah tidak bisa. Loh kalau misalnya batu, kenapa lu takut sama batu? Makanya Allah itu batu. Kenapa lu takut sama batu gitu? Nah kalau misalnya kita bawa ke situ ya, gini juga, Yesus itu sebenarnya aslinya dia adalah kelamin dari sorga. Karena dia ketika turun ke dunia, dia adalah kelamin dia, dan melalui vagina anak kecil. Kalau dibawa ke sana juga gue bisa Abang Ganteng. Bang, buka surah 27 ayat 91, coba buka. Allah itu batu. Oke, surah 27 91 ya, kita lihat ya di sini ya. Ada batu nggak di sini ya? Kita lihat di sini. Nah, kita lihat ada batu nggak di sini ya? Surah 27. Nah, ini biasanya kalau nggak tertulis ini Yesus punya kerjaan ini kawan-kawan. Roh Kudus menuntun mulutnya untuk berbicara. Surah 27 ayat 91. Aku An-Naml ya. Perintahkan batu. Enggak. Di sini sesungguhnya aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah yang telah menjadikannya suci dan memiliki segala sesuatu. Aku diperintahkan agar masuk ke dalam golongan orang-orang Muslim. Di mana batunya? Di Mekah ada batu nggak? Di Mekah ya Pak, di Yunani juga ada banyak batu, di surga lo juga ada batu. Gimana sih ini si Abang Ganteng ini? Nah sekarang kita baca KPR 4:11 ya. Kita baca KPR 4:11 nih. KPR 4:11. Kita baca di sini ya. Labaika huma labaika, apa itu? Ya batu. Aku penuhi panggilanmu ya Allah gitu. Di mana batunya? Batu kan hajar. Gimana sih? Nah ini kenapa kalau menuhankan Roh Kudus menjadi tersesat dalam bahasa Arab, karena Roh Kudus tidak mengerti bahasa Arab gitu. Nah ini gue baca KPR 4:11 ya. KPR 4:11 kita baca di sini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Tuh gue bilang juga, dari batu kembali ke batu. Ketika di Yesaya 6 nomor 9 batu bisa menghapus dosa, lalu kemudian ada batu yang dibuang tukang menjadi Tuhannya orang Kristen. Siapa dia? Yesus Kristus.
Tuhan lu yang batu. Itu makna bahwa umat Israel menolak. Dan Nah artinya apa? Iya, umat Israel memang menolak menyembah batu. Itulah Yesus lu yang ditolak gitu loh. itu makna kami tidak pernah disuruh menyembah Dari sekian banyak makna, kenapa julukan yang diambil batu? Kenapa? Kenapa julukan yang diambil batu? Tidak Gitu loh. pernah diajari menjilat batu, Bang. Nah iya, terus kenapa kalian ini menyembah-nyembah batu yang jadi manusia? Terus Atau gimana? Atau gimana ini abang ganteng? Kenapa kalian diajarkan menyembah batu yang menjadi manusia? Buat apa? kalian menjilat dan mencium batu itu maksudnya apa? Itu kan Allah kan sesuai. Ya kalau bukan lah bre. Kalau misalnya menjilat dan mencium batu itu adalah Tuhan kami, artinya anak-anak lu juga batu dan Tuhan. Ketika lu mencium bayi, makanya bayi lu itu adalah batu yang juga Tuhan lu kayak gitu kan. Ini logika seperti ini itulah yang membuat Kristen selalu 6% di Indonesia tidak berkembang gitu loh, dan ditinggalkan di Eropa dan Amerika gitu loh. Itu yang terjadi abang ganteng. Dan Tuhan kami, Tuhan kami. Ya enggak, terimalah kenyataan. Di KPR 4 nomor 11 Tuhanmu itu batu, batu yang menjiplak kemampuan menghapus dosa di Yesaya 6. Batu mana yang Jadi gini abang ganteng ya, kita kalau misalnya mau main kasar, kita kalau main kasar dengan fakta, perhatikan Yesus Kristus yang abang ganteng sembah dan Edis, dia ini menjiplak kemampuan batu di Yesaya 6. Lalu kemudian menjiplak kemampuan kotoran sapi di Keluaran 29:14. Karena di Keluaran 29:14 dikatakan begini, kotoran itu haruslah kau bakar di atas mezbeah, dan itulah korban penghapus dosa. 1. Lalu kemudian di Yesaya 6, batu ini telah mencicip kepada mulutmu, maka maka dosamu telah diampuni. 2 gitu. Nah sekarang kita lihat, batu dicium ke mulut menghapus dosa, kotoran sapi dibakar di mezbah menghapus dosa. Yesus disalib menghapus dosa. Jadi apa bedanya Tuhannya Kristen dengan kotoran sapi dan juga batu? Apa bedanya? Tapi fakta yang sebenarnya kan yang dilihat seluruh dunia kan itu Anda menjilat batu. Fakta. Lah tapi kita juga melihat di mana Yesus itu disalib baru bisa menghapus dosa gitu kan. Artinya apa? Batu dan Yesus setara dia. Itu biasa tidak. Sama dia batu dan Yesus ini. Ngapain menyembah yang sama seperti batu? Kan gitu. Kan banyak orang yang rebutan jilat batu kan. Iya, banyak juga orang-orang yang akan dikawini Yesus di sorga gitu. Sampai banyak itu. Jadi mending mana? Cium batu Hajar Aswad atau kalian mengawini Yesus di sorga? Mending yang mana? Kalau gue sih cium batu ya, kalau gue sih ya, daripada mengawini Yesus yang laki-laki bentuknya. Wahyu 19 nomor 7 by the way. Wah, terdiam kan? Loh, kamu itu tidak memahami maknanya. Loh, tidak memahami gimana? Tidak memahami. Lu kalau belajar Islam ke Edis, belajar Kristen ke gua. Pada hari abang ganteng, kalau belajar Kristen ke gua gitu loh. Umatnya dilambangkan sebagai mempelai perempuan. Nah gitu kan. Jadi nanti abang ganteng ada vaginanya, vagina rohani kan gitu. Karena mempelai perempuan kayak gitu loh. Kalian itu otaknya cabul. Gitu loh. Nanti kalian akan mengawini Tuhan kalian gitu. Karena kalian di surga kami itu nggak ada berdada montok. Iya, manusia sama manusia tidak ada kawin-mawin. Tapi ketika manusia mengawini Tuhan itu ada. Wahyu 19 nomor 7. Dan sayang beribu sayang abang ganteng, argumen ini sudah menyebar di TikTok. Tidak ada cabul. Ini sekarang lagi gue angkat supaya ini bisa menyebar ke satu Indonesia, di mana Kristen itu mengawini Tuhannya sendiri ketika di sorga. Itulah kenapa mereka iri dengan bidadari. Sama dengan gitu. di dunia, kita kompleks pelacuran kan banyak di situ bidadari. Loh, bidadari bukan pelacur gitu. Pelacur kan Matius 21:31 gitu. Ya, dia yang paling depan nih nanti di kerajaan sorganya Kristen, dan dia yang paling pertama kawin dengan Yesus Kristus. Kawin anak domba dengan Yesus Kristus gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bahas-bahas pelacur ya itulah surganya Kristen gitu. Dan kita lihat sendiri lah di Eropa kan prostitusi itu legal gitu. Itu kan Kristen itu. HIV datangnya dari Kristen juga. Penyakit pelangi dari Kristen juga gitu kan. Semua dari Kristen. Kenapa? Karena dari agamanya juga sudah kelihatan. Tuhannya hobi nge-seks dengan ciptaan-ciptaannya. Gitu abang ganteng. Mau yang mana? Saya mengetahui bahwa Tuhan Anda itu batu ya dari
kebohongan karena saya sendiri Enggak, bukan kebohongan. Gue udah bawa KPR. Ini gue baca lah ya, gue baca ini. Kalau nggak percaya ini gue baca. KPR 4 nomor 11. Di mana, Dis? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Benci batu kok julukannya batu ini si Tuhan satu ini. Oke. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu satu. Terus yang kedua nanti ada lagi kita buka di tunggu ya. Kami diwajibkan dan Yang kedua ada lagi di Keluaran 29:14. Ini gua buka dulu Keluaran 29:14. Nah, di sini. Nah, ini baca ya Abang Ganteng ya, perhatikan ini. Gua ini muslim ya. Gua nggak berbohong. Kalau gua bahas Bible itu sola scriptura. Nah, di sini dikatakan begini, daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar. Perhatikan, ini Tritunggalnya Yahudi. Daging lembu bukan? Lembu. Kulit lembu bukan? Lembu. Kotoran sapi lembu bukan? Lembu. Haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itu. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, berak sapi bisa ngapus dosa. Masa gua bohong di sini? Kalau gua bohong artinya gua bakal disalib dong. Kan gitu. Berikutnya ada Yesaya 6. Kita lihat lagi Yesaya 6 ya. Yesaya 6. Yesaya 6 di sini katakan begini. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada batu bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbea. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Balik lagi Abang Ganteng, ketika lu menghujat Islam, ternyata Yesus Kristus lu lah yang menjiplak kemampuan batu dan berak sapi. Sehingga buat kami apa harganya Tuhan yang setara dengan kotoran sapi? Kenapa mereka menghujat Islam ketika Tuhannya sendiri setara dengan kotoran sapi dan Tuhannya sendiri berjulukan batu? Jadi lebih baik Kristen itu jujur-jujur aja gitu. Kalian ketahuan kalian menyembah batu gitu. Oke, saya luruskan ya. Kami tidak terbukti menyembah batu. Oke. Loh, ini tertulis loh KPR 4 nomor 11 Yesus batu gitu kan. Gimana Kristen ini kok malu sama kitabnya sendiri? Malu ya? Malu sama kitabnya ya? Bakar aja kitabnya. Dibakar aja. Itu hanya kalau malu sama kitabnya Yesus itu adalah batu yang kalian sembah, dibakar aja. Itu hanya kayak gitu kok malu-malu. Bukan lateralnya, bukan yang sebenarnya. Ya kayak itu kan kata kalian kan, itu kata kalian kan. Ini ya kalau misalnya nggak percaya ya kawan-kawan. Ini untuk muslim supaya belajar bareng-bareng, kita buka sama-sama ya. Artinya untuk muslim supaya belajar bareng-bareng KPR 4:11. Di Mekah. Supaya kita sama-sama belajar di sini. Gue bilang juga ini room bahas Kristen gitu. Supaya Kristen-Kristen tahu diri. Mereka itu 6%. Artinya kita bahas di sini. Batu. Kita putar dulu. Cut. Nah. Nih lihat sini nih. Tuh. Ini KPR 4:11. Apa di sini? Yesus adalah batu yang dibuang gitu kan. Mending Hajar Aswad ada di Ka'bah. Ini Yesus batu dibuang-buang ini. Nyembah batu Kristen itu. Selamat datang di kebenaran. Nah, lihat ini kelakuan si batu satu ini ya. Kita lihat Keluaran 29:14 ya. Kan katanya Yesus itu menebus dosa, menghapus dosa gitu-gitulah. Kita lihat di sini. Keluaran 29:14. Tetapi daging lembu jantan itu dan kulitnya dan kotorannya, lihat ini Tritunggal Yahudi. Lembu jantan lembu bukan, lembu. Kulit lembu bukan, lembu. Kotoran lembu bukan, lembu. Tritunggal ya. Satu hakikat, tiga pribadi. Saya bisa meluruskan kesesatanmu. Sabar sebentar. Kok meluruskan, lu belajar Kristen di sini. Kalau bahas Islam di Edis gitu. Enak saya ya? Bisa meluruskan tabur tuh. Tunggu. Dikit lagi. Haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan itu. Itulah korban penghapus dosa. Jadi kotoran juga bisa menghapus dosa. Jadi apa bedanya Yesus dengan kotoran sapi? Oke, saya bisa terangkan, saya bisa meluruskan kesesatanmu, bisa? Oh, kok kesesatan? Ini nyata loh, tertulis nggak ini? Iya, saya meluruskan tertulis ya? Saya meluruskan apa yang kamu tidak pahami. Yang mana yang nggak gua pahami loh? Di sini kita belajar Kristen, masa gua nggak paham? Iya. Ini loh berak sapi menghapus dosa. Saya meluruskan apa yang kau tidak pahami. Saya bisa luruskan. Tidak paham gimana, weh?
gua ini bisa menaklukkan Roh Kudus yang sedang menghujat Islam dengan data-data yang asli. Karena kalau mengimani Roh Kudus, lu ngomongnya kemana-mana ngelantur. Pahami. Saya Ini loh. apa yang kamu tidak pahami, boleh? Kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama kawan-kawan. Apakah gua di sini sesat atau lurus ya? Kita di sini baca ya. Kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Tuh, jadi berak sapi juga bisa menghapus dosanya orang Kristen. Iya, saya jelaskan. Tinggal dibakar. Saya jelaskan kesalahpahamanmu. Atau kita balik aja apa? Kita balik aja. Yesus yang dibakar, kotoran sapi yang disalib. Atau gimana? Mau kayak gitu nggak? Sama aja soalnya. Mau saya jelaskan? Mau nggak saya jelaskan? Loh, bukan menjelaskan. Lu belajar sama gua, abang ganteng. Alah, sudah oke. Lu belajar sama gua, abang ganteng. Di sini bahas Kristen gitu. Wah, abang ganteng udah terguncang nih. Udah terguncang nih. Ini Pak. Lo nggak ada guna gimana? Kotoran sapi ada gunanya ini. Kotoran sapi itu bisa menghapus dosa. Kamu nggak izinkan saya menanggapi. Oke. Lo bukan menanggapi. Lo belajar di sini. Ini tertulis nggak? Mati neraka ya. Selamat ya. Nah kalau gitu kotoran sapi sama-sama Yesus ya. Sama ya abang ganteng ya, kotoran ya. Sama-sama menghapus dosa. Selamat datang di kebenaran. Selamat belajar Kristen. Counter buat edis yang bahas Islam. Nangis loh. Lucu ya, awalnya baik, sopan ya, santun, akhirnya menghujat tantrum. Ih, parah. Ayo teman-teman, lempar secangkir 2 cangkir kopi buat teman-teman. Butuh Kores, tepuk tangan dulu. Pin, ada lagi Pin, Aldebaran. Silakan lempar. Tunggu dulu dong. Ini gue sebagai apa Batosa ini gue closing statement dulu gitu. Makanya jangan mulai, bre. Semua aib Tuhannya kalian para penghujat Islam udah Kores pegang. Mau dari batu ke bidadari ke sembah batu ke pedo ke nanti ngebalik lagi ke Tuhan kalian sakit hati. Nah, kalau kalian sakit hati jangan salahin Kores. Karena ini adalah tuayan untuk apa yang kalian tabur. Ya, gitu. Ngicep kan, bubuk kan, lu bubuk jadi abon babi. Kenapa? Karena lu di sana, di mana? Di tempat edis lu bahas Al-Quran mulu. Sekali dibantai mengenai kitab suci lu, megap-megap lu kejadian. Yuk lanjut. Selamat datang di kebenaran. Nangis dulu guys. Kabur. Ini kan ada Aldebaran. Selamat siang Aldebaran. Halo, siang Bang Abang semua. Dari Kristen dari Islam Bang. Kebetulan saya nggak ada agama Bang. Loh, bisa. Mantap. Di KTP agamanya apa? Ya, Lanjut. Oh di KTP Kristen. Terus kalau nggak ada agama percaya Tuhan ada? ya. Tuhan percaya ada, cuman Oke, siapa namanya? mencari-cari. Aldebaran. Bukan. Kalau percaya Tuhan siapa nama Tuhannya? Oh, saya nggak menentukan namanya itu. Yang jelas. Oke, mantap. Tuhan Jadi gini agnostik. Ya. Ini gua ngobrol di sini kita ngobrol ya. Ini lagi mencari agama yang benar atau udah klop gitu di agnostik ini? Lagi mencari sih Bang. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang gini posisinya kita pakai logika ya. Karena gua Muslim harus pakai logika. Ya. Kalau lu percaya Tuhan Aldebaran, gimana caranya ketika lu tidak melalui agama? Gimana caranya? Oke. Sejauh ini sih ya saya kayak mengiyakan aja kayak bahwa Tuhan itu ada. Kayak ada kejadian baik ya berarti Tuhan masih memberi kebaikan itu. Ada kejadian buruk ya berarti emang ini dari Tuhan, seperti itu aja sih. Jadi nggak menyembah satu spesifik, jadi hanya mempercayai saja.
Oke, jadi logika lu di sini jalan. Ini gak gini Ikhwan, dia udah ngaku dia Kristen, di KTP-nya Kristen, tapi ketika soal agama dia nggak percaya, mau Kristen, mau Islam, mau apapun itu dia nggak percaya gitu. Ketika gua tanya Tuhannya siapa, namanya, dia nggak bisa ngasih nama satupun gitu. Artinya apa? Dia juga tidak mengakui Tuhan itu namanya Yesus atau Allah Bapa atau siapapun itu gitu. Sehingga dia pure agnostik gitu loh. Dia pure agnostik. Nah sekarang gini Aldebaran. Agnostik, dia percaya Tuhan ada, gitu kan? Tapi gimana lu membahagiakan Tuhan, membuat Tuhan senang dengan perilaku lu, ketika lu tidak tahu apa yang dia kehendaki? Gimana caranya? Oke, sejauh ini gua mempresentasikan Tuhan tuh ya kayak gua nggak tahu ya kemauannya dia atau seperti apa kehendaknya. Yang jelas ya gua melakukan hal yang terbaik, tidak membuat sakit hati orang ataupun dengan ya melakukan hal-hal buruk apapun. Pokoknya selaras dengan kelakuan baik itu. Karena mungkin Tuhan ada di situ. Nah, jadi ini kawan-kawan perhatikan agnostik ketika membahas ketuhanan gitu. Jadi ketika ditanya apa yang Tuhan kehendaki gitu, apa yang menurut lu Tuhan mau, Tuhan inginkan dari lu, apa yang membuat lu selamat dari apa yang Tuhan perintahkan, dia menjawab apa? Dia menjawab ya saya berbuat baik untuk orang. Seakan-akan kalau berbuat baik untuk orang itu cukup di mata Tuhan. Seakan-akan itu Tuhan yang perintahkan gitu kan. Padahal enggak bre. Aldebaran, lu sedang asumsi pribadi. Lu sedang mendikte Tuhan, lu sedang sok tahu tentang apa yang Tuhan kehendaki. Nah, supaya lu nggak sok tahu, itulah agama ada gitu. Itulah para saksi-saksi Tuhan membawakan agama yang harus dipegang supaya lu tahu apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan larang. Karena nggak semua perbuatan baik kepada manusia itu dibenarkan oleh apa yang Tuhan perintahkan. Contoh misalnya, ketika ada orang ya berbuat jahat gitu, lalu kemudian lu menyelamatkan orang jahat ini dari keadilan gitu. Karena lu rasa itu baik gitu kan, tinggal diampuni saja ini orang. Tapi apakah Tuhan berkehendak seperti itu? Enggak bre. Tuhan mau ketika ada orang yang berbuat jahat sesama manusia, dia diadili. Dan keadilannya itu keras, membuat orang yang melihat si pelaku kejahatan ini merasa iba ketika dia sedang dihukumi dan diadili. Maka dari itu agama itu perlu, sehingga lu harusnya dari agnostik menjadi teis, menjadi orang-orang yang beragama yang percaya Tuhan. Gitu Aldebaran. Mau nanggapin? Tapi Oke, bentar. Jadi tadi kan yang lu bilang seolah-olah perlakuan baik itu tidak mempresentasikan itu kehendak Tuhan ya, kayak berarti emang sejauh ini Tuhan itu tidak apa ya, tidak suka dengan hal-hal baik, atau itu menurut agama spesifik tertentu atau emang semua agama ya? Tuhan itu satu, agama itu banyak. Agama yang lain untuk menjadi ujian, Islamlah satu-satunya yang benar. Itu satu. Terus yang kedua, ketika lu berbuat baik tapi lu tidak beriman dengan apa yang Tuhan perintahkan, jadi lu berbuat baik atas inisiatif lu pribadi, itu nggak dihitung bre. Sama kayak gini, lu datang ke sebuah universitas, lu mengikuti kelas-kelasnya sampai nantinya wisuda gitu kan, dan lu berharap lu dapat baju wisuda, dapat ijazah dari hasil belajar lu di kampus itu. Padahal Aldebaran nggak pernah daftar ulang, nggak pernah registrasi di awal. Emang bakal diterima sama kampus itu? Waduh, terdiam. Ya gimana bang? Iya jadi. Iya sih, ya itu termasuk filosofi juga lah. Enggak, jadi pada intinya gini sih Pak. Gua nggak menyebutkan satu spesifik agama ya. Yang gua rasa itu beberapa agama tuh tidak apa ya. Mungkin gua belum memahami seutuhnya karena gua masih belajar.
Lalu untuk beberapa orang itu dengan agama tertentu ya dia tidak melakukan halnya dengan seutuhnya dengan Tuhan. Kayak contoh ya kayak orang Islam tuh kayak dia menyembah Tuhan, menyembah Allah kayak gitu kan. Tapi perilaku dan perilakuannya tuh kayak jauh banget lah dari nilai-nilai agama yang dia yakini. Lalu untuk beberapa agama Kristen dan agama-agama yang lain seperti itu sih. Oke lah, kalau Kristen kita nanti dulu yang Kristen ya. Kita sekarang yang Islam dulu gitu. Kenapa banyak oknum-oknum gitu kan? Tenang bre. Oknum-oknum ini dia beragama, tapi dia tidak sedang menjalankan agamanya. Ketika oknum-oknum ini berbuat maksiat ya, gitu kan? Karena dalam Islam itu semua hal yang maksiat bertentangan dengan hukum itu dihukum. Nah sekarang ketika Aldebaran melihat ada orang-orang oknum Islam berbuat masalah gitu, memang yang menghukum siapa? Orang Islam juga kan? Atau agama lain yang menghukum? Orang Islam juga mah bre? Ya dari Islam juga. Iya gitu. Jadi kadang masyarakat awam, agnostik, ateis